warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMC Blog. Kali ini kita akan kembali membahas tentang Kawasaki Ninja ZX25R. Nah, karena pandemi COVID-19 sampai saat ini nih, tanggal 12 Juni 2020, Kawasaki Motor Indonesia masih juga belum dapat merilis salah satu motor yang merupakan boleh dibilang motor yang paling diantisipasi kehadirannya di tahun 2020. Motor ini tuh benar-benar sangat spesial. Kenapa? Karena boleh dibilang ini tuh udah kayak momentum di mana pabrikan itu menghadirkan kembali motor-motor yang boleh dibilang dulu tuh pernah berjaya, yaitu motor-motor 4 tak 250 cc dengan konfigurasi mesin 4 silinder segaris. Motornya sendiri seperti sobat sekalian pernah lihat di beberapa video di channel TMC Blog, motornya ini sudah pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di Tokyo Motor Show. Cuman waktu itu memang belum dikasih tahu seperti apa speknya, mesinnya seperti apa, kubikasi mesinnya seperti apa, powernya, torsinya. Dan sekitar berapa bulan di tahun 2020 tuh Kawasaki Indonesia sedikit demi sedikit mereveal beberapa karakter dari motor ini, kayak misalkan bagaimana raungan suaranya saat menggunakan knalpot yang stok alias knalpot standar. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana raungan dari Kawasaki ZX25R menggunakan knalpot yang boleh dibilang knalpot racing ya, waktu itu dia menggunakan Yoshimura. Nah, salah satu yang juga ditunggu oleh orang-orang adalah spesifikasi berapa sih sebenarnya power maksimum yang dihasilkan oleh Kawasaki Ninja ZX25R gitu ya. Kawasaki Motor Indonesia maupun Kawasaki Heavy Industry di Jepang sama sekali sampai sekarang ini belum merilis apapun mengenai spek Kawasaki ZX25R, karena memang motor ini pun belum dirilis ya di Indonesia dan juga di Jepang gitu ya, karena belum dirilis resmi. Namun kalau kita bisa mau melihat beberapa hal yang detail, itu kita bisa lihat beberapa datanya di beberapa vendor yang boleh dibilang sudah mengetes motor ini dan juga mengukur seperti apa performa dari motor ini. Salah satunya adalah data yang bisa kita ambil dari produsen knalpot aftermarket racing, yaitu Akrapovic gitu ya. Akrapovic saat ini sebenarnya mereka sudah merilis sekitar 2 jenis knalpot racing ya, knalpot racing Akrapovic, dan di websitenya sobat sekalian bisa melihat bahwa Akrapovic itu sudah merilis data-data yang merupakan data-data hasil pengukuran dyno mereka di ban gitu ya, biasanya di ban belakang. Jadi boleh dibilang power maksimum dan torsi maksimum dari Kawasaki Ninja ZX25R yang mereka mereka ukur itu adalah nilai power dan torsi di ban ya, jadi belum di crankcase. Nah, jika kita lihat hasil yang mereka dapatkan adalah pada saat menggunakan knalpot yang standar atau stok, itu powernya bisa sampai tembus ke 42 horsepower di RPM sekitar 15.350 RPM. Raungannya cukup tinggi ya, 15.350 RPM. Redline-nya sih hampir dekat-dekat ke 20.000 ya. Cuman memang power maksimumnya itu didapat di sekitar 15 ribuan. Powernya cukup gede sob, 42 HP power maksimumnya. Dari sini pun saya melihatnya logis juga kalau misalkan Kawasaki ZX25R itu di crankcase itu bisa menghasilkan power yang boleh dibilang bisa di atas dari 45 HP ya. Kita lihat aja nanti seperti apa pengumuman resmi dari Kawasaki mengenai power maksimum yang dihasilkan di crankcase. Cuman yang dihasilkan oleh pengukuran dyno itu tembusnya 42 HP. Sementara di dyno juga menghasilkan pengukuran torsi maksimum, yaitu sekitar 20,8 Nm di RPM 12.700. Di RPM 12.700 sob. Jadi torsinya tuh 20,8 Nm. Nah, pada saat Kawasaki ZX25R ini dipakaikan knalpot Akrapovic, itu powernya itu naik sekitar 2,5 sob, 2,5 horsepower. Torsi maksimumnya ini kalau saya lihat di data
itu naik sekitar 1,8 Newton meter. Kalau kita ingin ukur variabel performa, biasa kita lihat dari power to weight ratio atau PWR. Nah, bukan hanya powernya yang naik ya sekitar 2,5 horsepower, namun bobotnya juga berkurang sob. Jadi pada dasarnya PWR-nya melonjak karena power naik dan bobotnya berkurang. Akrapovic menghadirkan data di mana bobot dari knalpot stok atau knalpot standar Kawasaki ZX25R itu bobotnya itu sekitar 8,9 kg sob. 8,9 kg. Sementara pada saat diganti oleh knalpot Akrapovic itu bobot knalpot full systemnya itu hanya 4,5 kg. Jadi ada sedikit penurunan sekitar 4,4 kg. Powernya naik, bobot secara umum akan menghasilkan bobot keseluruhan motor juga akan turun, sehingga pada ujung-ujungnya power to weight ratio-nya juga akan naik. Jadi ya itu aja yang mau saya hadirkan di informasi kali ini, bahwa akhirnya power on wheel dari Kawasaki ZX25R ini sekitar 42 horsepower. Gede banget tuh sob. On wheel dyno 42 horsepower. Gede banget. Kalau kita lihat lagi grafiknya. Nah, jadi sobat sekalian bisa lihat di sini grafik yang dirilis oleh Akrapovic mengenai Kawasaki Ninja ZX25R. Ada dua grafik di situ, yaitu yang menggunakan knalpot standar dan juga yang menggunakan knalpot aftermarket dari Akrapovic. Terlihat memang baik power maupun torsi juga naik sob. Dan sobat bisa lihat di sini memang secara umum menggunakan knalpot standar exhaust itu powernya memang udah di atas 40 HP sob. Ya, wheel power gitu ya. Di sini ada tulisannya wheel power. Jadi power yang dihitung di ban gitu ya. Sobat bisa lihat di sini. Dan yang menarik adalah grafiknya itu turun naik sob. Jadi turun naik gitu ya. Kita lihat di sini turun naik. Ada beberapa ripple turun. Kayak misalkan di antara sekitar 6.000 RPM, lalu ada juga di hampir di 10.000 RPM sedikit ripple turun gitu sob. Pada dasarnya menarik. Cuman torsinya boleh dibilang linear naik terus. Jadi nggak ada turun-turunnya gitu. Hanya power aja yang turun-turun gitu. Ya, jadi udah mulai kelihatan ya sob ya, bahwa powernya itu di atas 40 HP gitu ya. Kalau Akrapovic bilang sampai 42 HP. Jadi ya logis kalau misalkan power on crank-nya itu di atas 45 HP. Ya itu aja sobat sekalian informasi yang bisa saya hadirkan hari ini mengenai Kawasaki ZX25R. Jadi ya minimal kita tahu sekarang powernya berapa dan torsinya berapa. Itu aja. Jika sobat sekalian ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe di youtube.com/tmcvlog. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @tmcvlog. Sampai berjumpa di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.